Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizkia Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam semester 2 dengan NIM 18720505051. Pada kali ini saya akan berbagi materi dengan teman-teman dengan tema ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE dengan membahas topik 13, 14, dan 15. Ini tuh untuk syarat tugas UAS membuat video. Lanjut. Konsep permasalahan pembangunan, yaitu ada 1, tekanan penduduk, yang kedua tanah, yang ketiga pembangunan masyarakat desa, yang keempat peranan tabungan dalam negeri. Tekanan penduduk. Tekanan penduduk terjadi akibat dari masalah kelebihan penduduk, masalah kemanusiaan, pengawasan jumlah penduduk, pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang di situ bersama dengan pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara atau negara. Lanjut, yaitu ada tanah. Tanah yang cocok untuk pertanian merupakan faktor penting untuk perkembangan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Pada umumnya produktivitas per orang yang bekerja di sektor ini sangatlah rendah. Sudah tentu karena keadaan ini maka persatuan tanah akan mempunyai hasil lebih rendah meskipun keadaan alam relatif lebih baik daripada keadaan alam di negara-negara maju. Pembangunan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera atau perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berpikir tradisional menjadi masyarakat yang modern. Desa merupakan daerah otonom berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal. Peranan tabungan dalam negeri. Pembiayaan pembangunan sangatlah besar. Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska, dan deposito berjangka. Lanjut, masalah kemiskinan. Kemiskinan telah terjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus terkait dan juga komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih jauh, kemiskinan jadi bukan sekadar masalah ekonomi tetapi masalah kemanusiaan. Hampir semua negara menghadapi masalah ini, bahkan Amerika Serikat yang merupakan negara kaya, namun masih menghadapi masalah kemiskinan. Di sisi lain, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan masalah terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan seakan sudah menjadi bagian dari takdir manusia. Namun, menurut Muhammad Yunus, penerimaan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006 yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Creating a World Without Poverty menjelaskan bahwa dunia bebas dari kemiskinan itu tidaklah mustahil. Kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin, tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan, berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri. Lanjut, mengatasi ketimpangan untuk mengentas kemiskinan, yaitu perhatian khusus untuk isu ketimpangan
Yang kedua, pengembangan anak usia dini dan dini. Yang ketiga, perlindungan kesehatan untuk semua. Yang keempat, akses pendidikan bermutu untuk semua. Yang kelima, bantuan tunai kepada keluarga miskin. Yang keenam, infrastruktur pedesaan, terutama jalan dan penyediaan listrik. Dan yang terakhir ada sistem perpajakan yang progresif. Lanjut, peranan lingkungan dalam perekonomian. Yang pertama, industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Irawan dan Suparmoko 1990, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan. Tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia maupun oleh sumber daya kapital. Sedangkan dalam arti sempit, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga agar fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun tanpa digantikan oleh sumber daya lainnya. Yang ke-10 yaitu ada industri dan eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya kapital. Cukup sekian materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.